wonderful would it be? Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Seperti dari opening sebelumnya yang bisa dilihat, kami merupakan mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Jadi kali ini kita akan sharing-sharing terkait salah satu mata kuliah yang kita tempuh, yaitu analisis prediksi. Di sharing analisis prediksi kali ini kita akan membahas tentang apa sih, yaitu tentang apa itu pohon keputusan dan apa saja itu pohon keputusan, bagaimana cara menentukannya, dan yang terakhir adalah apa itu kesimpulan dari pohon keputusan. Sebelum kita mulai sharing-sharing kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo guys, di sini aku mau ngejelasin mengenai pohon keputusan dan jenis-jenis pohon keputusan. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kalau pohon keputusan ini atau yang biasa disebut dengan decision tree merupakan salah satu metode klarifikasi yang sangat populer karena metode ini sangat mudah untuk dipahami. Nah, kira-kira apa sih pohon keputusan itu? Jadi, pohon keputusan itu merupakan metode pengambilan keputusan yang menyusun setiap opsi menjadi bentuk yang bercabang atau bisa juga disebut sebagai alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Nah, metode ini disebut sebagai metode pohon keputusan karena bentuknya sendiri yang menyerupai sebuah pohon yang memiliki banyak cabang di bagian ranting maupun akarnya. Nah, teman-teman, pohon keputusan ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada decision tree variable kategori, yang berarti setiap tahap proses keputusan ini jatuh ke dalam salah satu kategori dan tidak ada di antaranya. Yang kedua, ada decision tree variable kontinu, pohon keputusan dengan variabel target kontinu. Contohnya itu pendapatan individu yang pendapatannya tidak diketahui namun dapat diprediksi berdasarkan informasi seperti informasi pekerjaan, usia, produk, berbagai variabel lainnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pohon keputusan dan jenis-jenis pohon keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara membuat pohon keputusan yang pertama mulai dengan membuat pernyataan atau ide. Bagian dari awal membuat pohon keputusan adalah keputusan apa yang ingin kamu ambil. Diibaratkan pohon ini adalah akar dari pohon tersebut. Sebagai contoh, gambar sebuah kotak kecil di paling atas dan buat garis dari setiap kotak tersebut untuk menggambarkan kemungkinan dari setiap solusi dan berikan label yang sesuai agar mudah dikenali. Yang kedua itu tambahkan simpul keputusan ke cabang. Setelah membuat beberapa garis dari akar tersebut, pertimbangkan hasilnya. Lalu kita bisa menambahkan simpul keputusan atau note dengan mengikuti ketentuan yang ada. Yang ketiga, tetapkan nilai. Terus lanjutkan tiap keputusan hingga mencapai sebuah titik akhir yang tidak ada lagi pilihan yang harus diambil atau peluang yang bisa diperhitungkan. Jika semua garis telah menemukan solusi, berarti kamu tinggal menetapkan nilai untuk setiap hasilnya. Nilai yang dimaksud bisa berupa nilai abstrak maupun angka tertentu. Pada pohon keputusan terdapat 3 jenis node. Node merupakan penghubung antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu ada akar, merupakan node teratas. Pada node ini tidak ada input dan dapat tidak mempunyai output atau dapat mempunyai output lebih dari satu. Yang kedua itu ada internal node.
merupakan not percabangan. Pada not ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Dan yang ketiga itu ada daun, merupakan not akhir atau terminal note. Pada not ini terdapat satu input dan tidak mempunyai output atau simpul terminal. Selanjutnya adalah ada rumus untuk menghitung algoritma atau pohon keputusan. Caranya yang pertama adalah dengan rumus gain ratio. Jadi gain ratio ini adalah untuk memilih atribut sebagai akar, kita akan menggunakan nilai gain ratio yang tertinggi dari semua atribut yang tersedia. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu gain SA atau informasi gain pada atribut A dibagi dengan split info SA atau split informasi pada atribut A. Selanjutnya adalah ada rumus dari gain, yaitu gain merupakan ukuran efektivitas atau keuntungan suatu atribut dalam mengklasifikasikan data. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu entropi himpunan kasus dikurangi dengan sigma I1, yaitu jumlah kasus pada partisi ke I, dikali dengan entropi SI, yaitu atau entropi jumlah kasus pada partisi ke I. Selanjutnya adalah ada rumus entropi, yaitu entropi didefinisikan sebagai jumlah probabilitas setiap label dikalikan dengan probabilitas log dari label yang sama. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu sigma I1 dikurangi dengan proporsi data SI terhadap S dikurangi dengan log 2PI atau log 2 proporsi data SI terhadap S atau himpunan kasus. Selanjutnya adalah ada rumus split info. Split info ini akan menyatakan entropi atau informasi potensial yang dimiliki oleh data. Adapun adalah rumusnya sebagai berikut, min sigma NI1 yaitu dikali dengan S atau himpunan kasus log 2 pada jumlah kasus pada atribut A. Kemudian ada keunggulan dan kekurangan dari decision tree. Keunggulannya yang pertama adalah mudah dibaca dan ditafsirkan tanpa perlu pengetahuan statistik. Yang kedua itu mudah disiapkan tanpa harus menghitung dengan perhitungan yang rumit. Hal ini sangat berguna untuk memecahkan terkait masalah keputusan. Yang ketiga, membantu untuk memikirkan semua kemungkinan hasil untuk suatu masalah. Selanjutnya itu ada kekurangan dari decision tree. Yang pertama, sifatnya tidak stabil. Salah satu keterbatasan pohon keputusan adalah sebagian besar tidak stabil dibandingkan dengan prediktor keputusan lainnya. Perubahan kecil pada data dapat menghasilkan perubahan besar dalam struktur pohon keputusan yang dapat menyampaikan hasil yang berbeda dari apa yang akan diperoleh pengguna dalam peristiwa normal. Perubahan hasil yang dihasilkan dapat dikelola oleh algoritma pembelajaran mesin seperti boosting dan bagging. Yang kedua itu adalah kurang efektif dalam memprediksi hasil dari variabel kontinu. Decision tree kurang efektif dalam membuat prediksi ketika tujuan utamanya adalah untuk memprediksi hasil dari variabel kontinu. Hal ini terjadi karena pohon keputusan cenderung kehilangan informasi saat mengkategorikan variabel ke dalam beberapa kategori. Baik, di sini kami akan menjelaskan sebuah contoh pohon keputusan, yaitu keputusan untuk membuat kue. Di sini ada 4 atribut, yaitu kue, waktu, temperatur, dan wadah. Lalu untuk menjadikan ini semua sebagai sebuah pohon keputusan, kita dapat menghitung rumus-rumus dari rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada gain rasio kue.
didapat dari entropi total dari jumlah data kue, didapat entropi total dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu didapat gain dari jumlah data sebesar 2,120, 750, 796. Lalu split info juga didapat sebesar 1,554, 585, 169. Lalu kita dapat menghitung gain rasio dari gain ini dibagi dengan split info sebesar 1,36419081. Lalu gain rasio wadah. Gain rasio wadah itu ada piring dan mangkok. Masing-masing terdapat 6 jumlah kasus dan dapat dihitung entropi dan gain kategori dari rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu didapat gainnya itu 098388396 dan total split infonya itu 1 dan bisa dihitung gain rasio dari gain dibagi dengan split info sebesar 0,9838839. Lalu di sini ada gain rasio temperatur. Langkah yang pertama itu kita urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu kelompokkan data dan kita bisa menghitung rentang data dari setiap kelompok data. Yang pertama itu dari 75. Di sini ada jumlah data yang kurang dari 75 itu ada 1 dengan statusnya itu yes dan entropinya itu 0. Dan kasus jumlah data yang lebih dari 75 itu ada 11, status no ada 4, yes-nya 7 dan didapat entropinya dari rumus yang sudah dijelaskan. Total temperatur dan split info. Lalu bisa dihitung gain rasionya temperatur yang 75 itu sebesar 0,12430750404. Lalu sama seperti 75, rentang data masing-masing dicari hingga angka terbesarnya. Lalu ini ada hasil dari perhitungan temperatur, bisa dilihat gain dengan entropi, split info maupun gain rasio. Dan di sini ada gain rasio waktu. Perhitungannya sama dengan gain rasio temperatur, diurutkan terlebih dahulu dan dicari rentang data dari setiap kelompok data. Lalu hasil perhitungan datanya ini bisa dimasukkan ke dalam tabel ini. Setelah menghitung dari masing-masing indikator, kita akan menghitung data nominasi tahap 1 untuk membuat pohon keputusan. Untuk membuat pohon keputusan ini, kita dapat melihat dari gain rasio yang paling tinggi. Diketahui bahwa gain rasio yang paling tinggi itu adalah kue sebesar 1,36419081.
Dapat kita lihat bahwa kategori cookies dengan jumlah kasus 5 dengan status no itu ada 3 dan status yes itu ada 2. Dan brownies dengan jumlah kasus 4 dan semua berada pada status yes. Maka semua kue brownies itu indikatornya dengan status yes. Dan kue tart dengan jumlah kasus 3 dengan status 01 dan status yes 2. Karena mayoritas kue tart itu berada di status yes, maka indikator kue tart selalu berada di yes. Maka kita dapat membuat pohon keputusan dengan akarnya. Yang pertama itu ada kue, lalu diberi cabang. Yang pertama itu brownies dengan status yes, lalu tart dengan status yes, dan cookies. Karena untuk cookies, karena yes dan no-nya itu masih berbanding 3:2, maka kita harus mencari lagi note-nya itu, yaitu kita harus mencari wadah. Setelah tahap pertama sudah selesai, kita akan menghitung untuk dataset yang kedua. Dari tahap 1 kita mendapatkan dataset kedua, yaitu 5 data, yang dimana data pertama itu dengan waktu, temperatur, wadah, dan statusnya no. Untuk data kedua dan waktu, temperatur, wadah, dan statusnya no. Data ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu dengan demikian. Selanjutnya itu kita akan menghitung gain rasio wadah dataset kedua, yang dimana itu kita dapat menghitung entropinya dengan cara preposisi dari status no dibagi dengan jumlah kasus keseluruhan 5, lalu dikali imblok 2 status no dibagi dengan jumlah keseluruhan data 5 dikurangi dengan status yes dibagi dengan keseluruhan data 5 dikali dengan imblok 2 status yes dibagi dengan keseluruhan data 5. Dapatkan hasil entropi totalnya adalah dengan 5 data adalah 0,97. Kemudian kita untuk menghitung entropi kategori dari piring dan mangkok. Untuk rumusnya itu masih sama dengan tahap 1, maka didapatkan hasil dengan entropi kategori piring yaitu 1 dengan gain kategorinya 0,57, dan mangkok entropi kategorinya 0,91 dan gain kategorinya 0,41. Kemudian kita akan menghitung gain secara keseluruhan, di mana rumusnya dari gain secara keseluruhan adalah sum dari data gain kategori piring dan mangkok, maka didapatkan hasil 0,99. Kemudian kita akan menghitung speed info, yang dimana total speed info ini dilihat dari keseluruhan data speed info piring dan mangkok, maka ditambahkan speed info piring dan mangkok didapatkan hasil 0,97, dan gain rasionya itu tentang keseluruhannya adalah 1,2, di mana rumusnya itu dari gain secara keseluruhan dibagi dengan split info. Kemudian kita akan menghitung gain rasio temperatur, di mana gain rasio temperatur ini adalah dan selanjutnya ini kita akan menghitung gain rasio temperatur, yang dimana untuk data temperatur ini adalah ada data nomor 1 itu temperaturnya adalah 100 dengan status no, data nomor 2 dengan temperatur 110 status no, data nomor 7 dengan temperatur 80 status no, data
nomor 8 temperatur 80 status yes, data nomor 9 temperatur 80 statusnya yes. Maka jika diurutkan akan seperti ini, yaitu urutan pertama itu ada temperatur 80, urutan kedua itu 100, urutan ketiga 110. Dan untuk KD dan indikatornya, adalah ini ada dua, yaitu kategori 1 80 dan kategori 2 100 dan kategori 3 itu 110. Maka untuk menghitung gain rasio temperatur, kita harus menghitung entropi masing-masing dari kelompok data. Yang pertama ini ada entropi menghitung kelompok data 80. Yang pertama kita harus menghitung entropi di bawah 80, di mana data entropi di bawah 80 ini adalah sebanyak 2 data, yang dimana berarti angka dari di bawah 80 itu dihitung satu angka, dan kemudian angka 80 dihitung satu angka. Jadi untuk keseluruhan data di bawah angka sama dengan 80 itu terdapat 2 data. Dan untuk status data no-nya 0 dan status data yes-nya 2, maka didapatkan entropinya 0. Kenapa? Karena pembagiannya ada 0, maka hasilnya pun akan tetap 0. Kemudian untuk entropi di atas 80 ini ada 3 data, yang dimana untuk statusnya no-nya ini ada 3 dan status yes-nya itu ada 0, maka didapatkan hasil entropinya adalah 0. Maka hitung gain kelembapannya itu juga sama. Untuk hitung gain rasio temperaturnya ini juga masih sama dengan rumus-rumus sebelumnya, maka didapatkan hasil 0,97. Kemudian split info dari temperaturnya itu juga rumusnya masih sama, yaitu 0,97, dan gain rasionya juga rumusnya juga masih sama dengan tahap pertama, maka didapatkan hasil 1. Keseluruhan rumus dari tahap 1 dan untuk dataset kedua ini masih sama, kita juga akan tetap menghitung entropi dari masing-masing indikator angka gain rasio temperatur 2. Maka dari gain rasio temperatur 2 ini didapatkan hasil perhitungan bahwa yang paling tinggi itu terdapat di kelompok data Untuk gain rasio temperatur itu didapatkan data Untuk selanjutnya adalah perhitungan gain rasio waktu dataset kedua. Bisa dilihat di sini untuk dataset waktu itu terdapat 5 data, yang dimana 65 dengan status 0, 57 dengan status 0, 52 dengan status 0, 45 yes dan 55 yes dengan urutannya sebagai berikut. Nanti yang pertama kita mencari kelompok data 45, yaitu menghitung entropi dari masing-masing kelompok data. Yang pertama itu ada data kurang dari 45, yaitu sebanyak 1 dengan statusnya 0 dan status no-nya 0 dan statusnya 1. Untuk entropinya masih menggunakan rumus yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ini ada kelompok data 52, kelompok data 55, dan kelompok data 57. Dari keseluruhan kelompok data ini didapatkan bahwa kelompok data 45 lah yang memiliki gain rasio paling tertinggi, yaitu sebanyak sebesar 0,44. Untuk selanjutnya ini adalah ada data nominasi tahap 2, yang dimana data nominasi tahap 2 ini akan menjadi sebuah acuan untuk membuat pohon keputusan dengan perhitungan gain rasio tertingginya. Itu tadi di sini ada wadah, ada atribut wadah dengan gain kategorinya 1,0, atribut waktu dengan gainnya 0,44 dan temperatur dengan gainnya 0,43. Bisa dilihat dari ketiga atribut ini, gain rasio yang paling besar adalah gain rasio wadah, yaitu maka dari
Dari tertinggi gain rasio wadah ini kita bisa menyimpulkan dataset, yaitu bahwa sini dapat dilihat bahwa data nomor 1 dengan waktu 65 temperatur 100 wadah piring 0 dan data nomor 8 waktu 45 temperatur 80 dan wadah piring statusnya yes. Nah, maka dapat dibuatkan pohon keputusan, yaitu wadah apabila wadahnya piring dia yes, dan apabila wadahnya mangkok itu akan masih berlanjut kepada temperatur. Untuk selanjutnya, karena data nomor 1 dan nomor 8 ini sudah dijadikan sebagai hasil dari pohon keputusan, maka datasetnya sisa data nomor 2, nomor 7, dan nomor 9 seperti berikut. Nah, ini untuk datasetnya itu tinggal 3, yaitu ada dataset nomor 2, dataset nomor 7, dan dataset nomor 9 dengan sisa dataset ini waktu dan temperatur, karena tadi wadahnya sudah dijadikan sebagai pohon keputusan root node kedua. Dan di sini juga karena datasetnya tinggal 3, maka bisa didapatkan hasil entropi sebesar 0,9. Untuk rumusnya sendiri ini masih sama seperti rumus-rumus sebelumnya. Dan untuk gen rasio waktu 3-nya yaitu terdapat 57, 52, 55. Dan kita akan mencari kelompok data rasio waktu ketiga, yaitu yang pertama 52 dengan hasil entropinya 0, dengan di atas 52 dengan hasil entropinya 1. Dan ini tuh untuk gen rasionya juga sebesar 0,27 dengan rumus-rumus yang masih sama seperti tahap-tahap sebelumnya. Dan ini untuk kelompok data 55 nya juga mendapatkan hasil gen rasio 0,27 dan masih seperti rumus-rumus sebelumnya. Kemudian untuk gen rasio temperatur, sini untuk temperaturnya ini ada 110 dengan status 0, 80 dengan status 0, dan 80 dengan status yes, di mana urutannya ada 80 dan 110. Karena dari gen rasio temperatur 3 ini sisa 2 data, maka untuk mencari kelompok datanya ini kita hanya satu, karena indikatornya cuma sisa 2 dan maka entropi dari kelompok data yang bisa dicari itu sisa 1, yaitu kelompok data 80 yang dimana entropi kurang dari sama dengan 80 itu sama dengan 1, yaitu rumusnya masih sama seperti rumus sebelumnya, dan entropi di atas 80 sama dengan 0. Didapatkan bahwa gennya ini adalah 0,27. Karena dari keseluruhan data sudah dihitung pada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, maka ini adalah keputusan akhir dari pohon keputusan, yang dimana untuk root node 1 kue ini, untuk akar kue ini, apabila kita jadi dari dataset keputusan untuk membuat kue atau memasak kue, maka dapat dibikin pohon keputusan dari hasil perhitungan sebelum-sebelumnya, dari perhitungan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dari keputusan memasak kue ini kita bisa dilihat bahwa apabila kue brownies, maka keputusan memasak kuenya adalah yes, dan apabila kue tarnya juga yes, dan apabila kue cookies, maka nanti akan muncul root node lagi atau akar lagi berdasarkan wadah, yaitu apabila wadahnya piring yes, dan apabila wadahnya mangkok nanti akan muncul root node 3 ini, yaitu adalah temperatur. Dan dari temperatur ini kita baru bisa memilih apabila dia temperaturnya kurang dari sama dengan 80 ada yes, dan lebih dari 80 itu sama dengan ini. Dan sekian dari perhitungan algoritma pohon keputusan dengan dataset keputusan untuk memasak kue sebagai berikut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat.